bawah Pak Guru yang tidak ada rambutnya. Itu ada bunker dengan kedalaman 2,5 meter, lebar 3 meter, panjang 3 meter, kedalaman 2,5 meter. Sempat kami kaget, khawatir kalau di sana ada sesuatu yang berbentuk tengkorak atau apa. Kami tidak berani membongkar langsung. Waktu itu kami langsung lapor ke Dinas Purbakala Provinsi. Ketika mereka datang ke sini menginspeksi langsung, ternyata cuma lumpur doang, tidak ada apa-apa. Jadi alhamdulillah tidak ada tengkorak. Harta karun. Akhirnya itu kami bersihkan lumpurnya sehingga tidak menimbulkan bau dan sebagainya. Kemudian kami tutup dengan tup. Jadi kalau mau lihat boleh, Bapak bisa melihatnya. Mau coba masuk juga boleh. Yang kedua, kami di sini memiliki 50 orang tenaga pendidik, atau sekarang kembali ke istilahnya guru lagi, karena di Kementerian Salam ya ahobu. Nah, kalau saya bilang ya ahobu, berarti Bapak Ibu juga bilang ya ahobu. Jadi sama dengan kalau saya bilang sampurasun, orang Bapak rampes, seperti itu. Ya, Bapak Ibu, saya mengajak kita semua bersyukur kepada Tuhan atas ridhonya dan rahmatnya kita dapat ketemu di sekolah ini. Saya secara pribadi tidak pernah bermimpi bertemu dengan bapak ibu-ibu yang sangat profesional di SMP Negeri 1 Kuningan ini. Jadi ini benar-benar ridhonya Tuhan, rahmatnya Tuhan kepada pribadi saya, ya. Dan saya juga bersyukur sudah diberi kesehatan dari NIAS dan sudah sampai di SMP 1 Kuningan ini, dan sudah menjelang 3 hari saya berada di Kuningan. Saya merasakan sepertinya mau ditambah lagi waktunya, jangan hanya 7 hari atau 8 hari. Maunya ditambah SD-nya itu jadi 1 bulan. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah menyambut saya dengan baik, dengan ramah. Ini satu catatan penting bagi agenda saya. Rupanya Bapak Ibu di Kuningan ini orangnya lemah lembut, ya, ramah kepada orang. Kami atau saya merasakan seperti itu, ya. Saya merasakan seperti di rumah sendiri dan seperti di kampung sendiri. Ini yang saya rasakan kurang lebih 3 hari ini. Itu yang saya hormati. Saya dari Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, masih Indonesia. Saya mau mencoba, ya, memperkenalkan diri dan juga mengutarakan nantinya, memberi informasi bagaimana juga sekolah saya di Kabupaten Nias. Nama saya, mungkin ada Bapak Ibu yang baru ketemu hari ini. Nama saya Temaseki Telambanua. Saya sudah berkeluarga. Sampai sekarang baru 1 istri dan baru 4 orang anak. 2 pasang, 2 laki-laki, 2 perempuan. Masih umur 32 tahun. Jadi nikahnya cepat. Saya berkarir sebagai seorang guru sejak 2003, tapi baru PNS 2009 dan langsung ditempatkan juga di SMP Negeri 2 Hilidoho. Selama 4 tahun menjalani guru, saya dipercaya tahun keempatnya menjelang tahun kelima menjadi
kepala sekolah di SMP Negeri 2 Hilidoho. Dan itu tepatnya Februari 2014. Kurang lebih nanti Februari 2016, 2 tahun. Jadi saya masih muda dalam karir sebagai guru, demikian juga apalagi dengan posisi sebagai kepala sekolah. Bapak Ibu, keadaan di sekolah kita sekarang setiap tahun itu memang semakin bertambah siswa. Itu di SMP Negeri 2, saya masuk 2009 itu masih 164 orang. Sekarang sudah 251 orang. Jadi semakin tahun semakin bertambah jumlah siswa. Ini sekolah baru berdiri tahun 2007, sekolah baru. Dan letaknya itu perbatasan Bapak Ibu antara Kabupaten Nias dengan Kabupaten Nias Utara dan juga Kota Gunung Sitoli. Jadi tengah-tengah. Jadi yang mengapitnya itu ada 3 ya, 2 kabupaten, 1 kota. Jadi benar-benar di perbatasan sekolah kita. Jaraknya dari kota kurang lebih 8,5 km dari kota Gunung Sitoli, yaitu Kota Madia. Nah, Nias ini sebenarnya dulu hanya 1. Sejak 2008 itu sudah mekar jadi 5 daerah otonom. Ya, ada 4 kabupaten, 1 kota. Jadi kotanya Kota Gunung Sitoli, kabupatennya itu Nias induknya kami. Ya, Kabupaten Nias Induk, kemudian Kabupaten Nias Selatan yang lokasinya Combo Batu tadi, artinya lompat batu. Itu yang Nias Selatan. Kemudian Nias Utara dan Nias Barat. Itulah keadaan kami di Nias. Posisi saya di Kabupaten Nias Induk. Bapak Ibu, jumlah guru di sana ada 20 orang guru, 12 orang PNS bersama kepala sekolah, dan 8 orang GTT. Tenaga kependidikan ada 5 orang, semua PTT, pegawai tidak tetap. Jadi tidak ada yang PNS. Tadi jumlah siswa sudah ada 251. Dari sisi sarana prasarana kurang memadai Bapak Ibu. Kurang memadai. Kami 9 rombel 251 itu tersedia ruangan hanya 8. Itu pun ruangan RKB. Dari 8 RKB itu kami pakai 1 ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha. 7 RKB dipakai untuk yang 9 rombel. Ada 2 RKB saya sekat menjadi 2 rombel. Itulah keadaan kami, sangat terbatas dari sisi sarana dan prasarana. Walaupun dengan perjuangan sengit tahun ini ada masuk 2 RKB. Jadi sedang dikerjakan. Dengan nanti selesai ini maka selesai masalah saya tentang RKB. Itu Bapak Ibu. Seterusnya dari sisi siswanya ya itu biasa-biasa saja. Kalau saya banding dengan siswa kita di sini jauh beda. Dari sisi kemampuan kompetensi siswanya jauh beda. Ya, tapi di sana di SMP 2 bisa juga kita terhitung di tingkat kabupaten. Kalau kita hitung-hitung bisa di posisi 1 juga di tingkat kabupaten. Ya, dari sisi kompetensi siswanya, walaupun sekolah baru. Sekolah tua ada juga di sana Bapak Ibu. Ada sekolah tua yang hampir sama besarannya dengan SMP 1 Kuningan. Ada 1100 sekian juga, 1039 siswanya, juga PNS-nya banyak di sana. Tapi itu tadi beda-beda manajemennya, demikian juga bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu. Dari sisi guru, saya akui sangat lemah. Saya cerita dengan Pak Irsan, dengan Pak Sam, termasuk dengan Pak Nurdin,
termasuk saya sendiri kalau saya banding antara 1:10 mungkin. Itu perbandingan kita Bapak Ibu dari sisi pengetahuan atau kognitif. Saya banding ini di bidang OSN. Ya, sebenarnya biasa cerita Bapak Ibu, sebenarnya di Kabupaten Espos rata-rata pengetahuan kita di posisi guru ini Bapak Ibu, termasuk saya. Ya, karena saya guru matematik, saya bisa banding kemampuan saya dengan Pak Irsan sangat jauh, dengan Pak San juga sangat jauh. Ya, jadi saya kemarin bilang sama Bapak berdua ini, mohon bantuan Bapak lah. Kalau bisa saya mau share dengan Bapak masalah bahan-bahan OSN itu, ya. Nah itu Bapak Ibu sekilas Kak Supriya di sebelumnya. Ini program kementerian, namanya program studi banding kepala sekolah antara sekolah mitra dengan sekolah imbas. Jadi sekolah kita di sini namanya sekolah mitra, kalau kami namanya sekolah imbas. Itu istilah dan itu mendalam. Kalau kami imbas lebih pada menyerap, menerima. Sedangkan yang namanya sekolah mitra lebih pada memberi masukan, memberikan saran. Itu artinya sangat dalam. Sehingga saya bilang sama Pak Kepala Sekolah kemarin, Pak Yadi, mohon diberikan masukan-masukan Pak. Semangat-semangat kepada guru-guru kita di Kabupaten Nias. Saya di sini bukan menilai Bapak Ibu, bukan memberi, tapi saya mau mengambil ini. Ya, saya mau mencuri pengalaman Bapak Ibu, ya, selama di SMP Negeri 1 Kuningan ini. Mudah-mudahan kelak SMP saya di kabupaten setara dengan SMP 1 Kuningan, ya, mudah-mudahan. Dan saya melihat selama 3 hari ini Pak, cerita rupanya guru-guru di sini semua Pak guru-guru profesional. Benar ini, saya selalu masing-masing punya kreativitas, masing-masing punya bidang tertentu yang di sana sudah profesional. Tadi masalah IT, ini Pak siapa tadi ini? Pak Yanto, itu masalah IT-nya luar biasa. Ya, kemarin Pak San di OSN-nya luar biasa. Pak Irsan juga demikian. Demikian juga Pak Nurdin. Nah itu luar biasa Pak. Saya rindu kalau ada guru saya seperti itu. Ya, nah ini saya melihat juga masih banyak yang muda. Ya, masih banyak yang muda. Nanti kalau bisa Bapak Ibu saya minta nomor telepon Bapak Ibu, sehingga ketika ada sesuatu yang kami alami kendala di sana, yang mudah-mudahan Bapak Ibu tidak menutup teleponnya ketika saya telepon nantinya. Ya, yang benar-benar seperti itu keadaan kami di Kabupaten Nias. Ya. Seterusnya Bapak Ibu, apa yang akan dan sedang kami lakukan? Proses pembelajaran itu fokusnya. Kami sudah merumuskan ini dengan Pak Yadi, antara saya dengan Pak Yadi, dan sudah sepakat. Ya, sudah sepakat. Pak Yadi juga di sana sama dengan ini, tapi dia lebih mengarah pada memberi masukan. Kalau saya tidak, saya melihat, mengamati, mencontoh, kalau bisa mengcopy apa yang ada di sini. Ya, seterusnya Bapak Ibu, saya juga nanti mungkin nanya-nanya sama Bapak Ibu bagaimana manajemen kepemimpinan di sini, misalnya di bidang pengelolaan hubungan dengan masyarakat, ya, manajemen relasi kita dengan masyarakat. Bagaimana sih, kenapa bisa orang tua itu selalu memberi dukungan kepada sekolah kita di sini? Apa triknya? Nah, mungkin nanti kita bisa bincang-bincang dengan itu. Kalau bisa Bapak Ibu bisa berikan informasi kepada saya, karena di sana Bapak Ibu orang tua masih pasif, ya, masih pasif mendukung dunia pendidikan. Kemarin saya dengar beberapa orang guru cerita, rupanya LCD itu yang diberikan oleh orang tua, luar biasa.
Ya, luar biasa. Nah, sebenarnya di sana juga ada faktornya. Faktornya adalah faktor ekonomi. Rata-rata di sana mata pencariannya itu dari karet. Nyadap karet, Pak, 1 kilo itu hanya 4.500, Pak. Jadi sangat sedih kami di sana. Ya, kita minta dukungan orang tua, uang OSIS sebesar 500 perak aja. Kita harus pikir 10 kali. Ini pasti berbeban kepada orang tua. Jadi kalau kami di sana, Pak, kalau buat satu program, pikirkan cara melaksanakan programnya, pikirkan duitnya berapa, dan pikirkan dari mana duitnya. Itu. Di sini dari cerita kemarin, jangan pikirkan sumber duitnya, sudah ada, tapi pikirkan apa yang mau dilaksanakan. Oh, itu. Kalau kami juga seperti itu ya, hebat. Oh, ini buat ini buat ini, ini buat ini. Kalau masalah dana sudah ada. Tapi di sana tidak. Terutama pikirkan sumber dananya dari mana. Dan selama ini semuanya diambil dari bos. Semuanya. Operasional itu semua dari bos. Mau buat satu kegiatan, sumbernya dari bos. Ya, itulah. Apa boleh buat? Itu keadaannya. Makanya kita mau meningkatkan mutu pendidikan di situ pelan-pelan saja, jalan semut. Kalau di sini mungkin tidak langsung terbang, karena sudah ada dukungan dari sekolah, tuh gurunya, dukungan dari orang tua, komite, dan dukungan dari pemerintah. Pincang kami di sana. Sekolah sudah mantap, artinya guru-gurunya mau, tapi lemahnya kepada dukungan orang tua. Pemerintah kadang-kadang memang melihat membantu, tapi ada skala prioritas karena anggaran dananya terbatas. Nah, itulah masalah kami ya di Kabupaten Nias. Tapi di sini ya kemarin bisa aja dalam satu hari ngumpul duit 10 juta, hasilkan kantin aja berapa? Belum lagi yang lain-lain. Nah, itu luar biasa. Tentu hal-hal ini nanti yang akan saya bawa ke sana lah. Ya, saya mau belajar ya memanage bagian pengelolaan ini. Ya, ini saya mau belajar. Itu Bapak Ibu apa fokus dari program ini, dan sudah beberapa yang saya lihat tadi di ruangan, dan memang benar-benar sudah K13 dan sudah menggunakan pendekatan saintifik yang 5M: mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Saya melihat tadi dari dua ibu ya, ibu siapa? Ibu Nani sama ibu Neni. Nani, Dari kakak ini. Neni. Oh gitu. Jadi ya, nampak Bu 5M-nya, nampak ya, nampak sekali jelas kepada saya. Oh, rupanya segitu ya menerapkan yang 5M itu ya. Di sana juga di SMP 2 pernah satu semester kita buat K13, tapi guru di penilaian mungkin awal-awal juga di sini sama mungkin ya, menilai sikap. Belum lagi dua sikap, terbagi dua kan, sikap religiusnya dan sikap sosialnya. Ada pengetahuan, ada keterampilan. Dari beberapa komponen penilaian masih ada lagi beberapa jenis penilaian dari komponen penilaian itu. Nah, mereka bilang, ampun Pak, kami tidak mau dan kami tidak sanggup menilai ini. Saya bilang waktu itu, belajar dulu. Mana pernah bisa kalau tidak pernah dicoba. Nah, akhirnya akhir semester kami mengambil aplikasi. Kami mengambil aplikasi rapor. Pak Yadi juga cerita yang langsung dari kementerian itu. Ya udah, daripada tidak ada, ya udah pakai aja tuh. Isi datanya langsung keluar nilainya ya. Langsung dikonversi ke bentuk kualitas huruf A, B, C, dan seterusnya. Nah, itu yang kami lakukan pada saat itu. Jadi masih belum memadai, belum. Dan
awal semester genap tahun pelajaran 2014-2015 itu ya, kata Pak Menteri stop bagi sekolah yang baru memulai ganjil ya, semester ganjil 2014-2015. Mungkin kita di sini sudah lanjut terus. Nah itu, jadi di sana memang belum ada gambaran mengenai pendekatan saintifik. Walaupun saya juga memaksa mereka harus memakai model pembelajaran kooperatif. Nah, banyak, ada 45 alternatif tuh mungkin Bapak Ibu ya, model-model pembelajaran kooperatif. Tapi saya lihat hampir sama juga dengan pendekatan saintifik. Nah itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu nanti sudi kiranya memberikan informasi kepada saya ketika saya bertanya mengenai perangkat. Ada banyak perangkat Bapak Ibu guru yang sudah disebutkan oleh Pak Yadi. Ada 14 kalau tidak salah saya tulis. Ya, mulai dari silabus, RPP, KKM, pemetaan, daftar nilai, daftar hadir siswa, analisis soal, analisis butir soal, analisis ketuntasan belajar. Nah, kami tidak semua lengkap di sana, tapi bagian-bagian urgensinya yang pentingnya itu sudah ada, seperti silabus, RPP, KKM sudah ada, ya. Nah, nanti saya akan melihat nanti Bapak Ibu kalau misalnya bisa. Mudah-mudahan saya bisa ambil contoh itu dan saya akan sempurnakan nanti perangkat Bapak Ibu di Kabupaten Nias. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon untuk dimaklumi. Terima kasih. Selamat siang, sampurasun. Rampes. Terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan informasinya begitu jelas dan luas. Tidak ada tanggapan untuk Bapak dan Ibu berhubung waktu ini masuk kelas, dan ini sebagai penghujung acara, akhir acara. Mari kita tutup saja acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak acara untuk hari ini. Semoga semuanya selamat. Amin. Sama-sama.